Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Untuk minggu depan sudah ujian ternyata. Saya pikir masih satu pertemuan lagi. Kalau untuk materinya aman sih, sudah selesai. Nah, yang belum presentasi barangkali bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Aku pengennya. Ibu, aku izin mempresentasikan boleh? Oh, boleh Bu Indri, dipersilahkan. Tapi mohon maaf Ibu, off cam Mm-mm. karena lagi mati lampu dari tadi belum nyala. Oh, oke oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya izin sharing. Ya, ya. Masih di mute Bu Indri? Sudah terlihat, Bu Oh, Indri? sudah. Sudah. Selamat malam, Bu Niken dan teman-teman. Di sini saya akan eh, mencoba mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Di sini saya ambil matematika, operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan berbasis budaya Betawi Jakarta. Karena saat ini saya posisi di Jakarta, jadi saya ambil permainan budaya Betawi Jakarta. Eh, Elemennya bilangan, matematika kelas 2, kemudian topiknya penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah sampai 100, pendekatannya pedagogi berbasis budaya, model pembelajarannya PBL, konteks budayanya itu adalah permainan tradisional Betawi, gangsing, benteng-bentengan, lompat tali, kemudian ondel-ondel. Capaiannya pada fase A peserta didik menunjukkan pemahaman bilangan cacah sampai 100 serta mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan berbagai strategi yang sesuai. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan operasi hitung yang tepat. Alur tujuan pembelajarannya yang pertama itu adalah mengenal nilai tempat, puluhan dan satuan bilangan cacah lebih dari 100, kemudian kurang dari 100, kemudian penjumlahan, pengurangan, soal cerita budaya, di sini gabungan operasi dalam konteks budaya Betawi, kemudian evaluasi dan refleksi asesmen formatif dan sumatif berbasis HOT. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi nilai tempat, puluhan dan satuan, bilangan cacah sampai 100 menggunakan benda konkret. Konteks budaya Betawi itu eh, biji, kemudian ondel-ondel atau kerikil. Kemudian yang kedua, siswa dapat menghitung penjumlahan dua bilangan cacah dan menghubungkannya dengan konteks permainan gangsing Betawi. Kemudian ATP yang ketiga, siswa dapat menghitung pengurangan dua bilangan cacah dan menghubungkannya dengan konteks permainan lompat tali tas Betawi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis dan menyelesaikan soal cerita yang memadukan penjumlahan dan pengurangan dalam konteks permainan budaya Betawi, benteng-bentengan, dan ondel-ondel. Kemudian siswa dapat mengevaluasi kebenaran jawaban, operasi hitung, dan menyampaikan alasan logis berdasarkan konteks budaya yang telah mereka pelajari. Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi nilai tempat, puluhan, dan satuan pada bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Kemudian yang kedua, menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan cacah sampai 100 melalui konteks permainan gas gasing Betawi dengan ketepatan minimal 80%. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan operasi pengurangan bilangan cacah sampai 100 melalui konteks permainan lompat tali dengan ketepatan minimal 80%. Yang keempat, menganalisis soal cerita sederhana yang berkaitan dengan permainan tradisional Betawi menggunakan operasi hitung yang tepat.
Kemudian yang kelima, membuat satu soal cerita matematika sederhana berdasarkan permainan budaya Betawi dan menyelesaikannya dengan benar. Eh, Profil pelajar Pancasilanya beriman dan berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global. Pemahaman bermaksudnya matematika dapat ditemukan dalam aktivitas budaya sehari-hari, kemudian permainan tradisional mengandung konsep bilangan dan operasi hitung, budaya lokal perlu dilestarikan melalui kegiatan belajar yang menyenangkan, kemudian operasi hitung membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Pertanyaan pemantiknya, yang pertama itu, pernahkah kalian bermain gangsing atau lompat tali? Kemudian, bagaimana cara menghitung skor dalam permainan? Yang ketiga, mengapa kita perlu belajar penjumlahan dan pengurangan? Kemudian yang keempat, apakah permainan tradisional dapat membantu kita belajar matematika? Kemudian yang kelima, bagaimana cara membuat soal matematika dari permainan yang kalian mainkan? Kemudian kita melakukan asesmen diagnostik dulu. Soalnya seperti ini, kemudian Andi memiliki 25 kelereng dan mendapatkan 10 kelereng lagi. Berapa jumlah kelereng Andi? Nanti ini anak-anak menjawab ketika mereka memang uh, menjawab sesuai, kemudian kita sebagai guru mencentang berdasarkan yang sudah disediakan. Sarana dan prasarananya, modul ini pakai modul buku, kemudian LKPD, lembar soal evaluasi, ada gambar atau ilustrasi permainan Betawi, kemudian kartu angka dan benda konkret seperti kerikil dan kancing, kemudian papan skor benteng-bentengan. Kemudian kegiatan pembelajarannya, yang pendahuluannya itu guru memberikan salam, kemudian seperti biasa memimpin doa, mengecek, kemudian apresiasi, bertanya siapa yang pernah melihat gangsing. Kemudian gangsing itu adalah permainan asli Betawi yang sudah ada di ratusan tahun. Kemudian guru menampilkan gambar gangsing, ondel-ondel khas Betawi, dan siswa mengamati. Kemudian guru memberikan motivasi bahwa berhitung itu bisa seru melalui permainan budaya Jakarta, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatannya intinya 90 menit. Yang pertama itu orientasi pada masalah 20 menit, guru menunjukkan gambar permainan gangsing Betawi, guru menyajikan sebuah masalah, bertanya gangsing Rudi berputar selama 23 detik. Setelah dicoba lagi, gangsing berputar selama 18 detik. Berapa total waktu putaran gangsing? Siswa mengamati dan mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian fase 2 itu mengorganisasi peserta didik 15 menit. Siswa dibagi menjadi kelompok 4 sampai 5 orang. Guru membagikan LKPD setiap kelompok, kemudian setiap kelompok mendiskusikan informasi yang diketahui dan ditanyakan dari masalah. Kemudian fase ketiga membimbing penyelidikan 25 menit. Siswa mencari berbagai cara penyelesaian masalah, kemudian menggunakan benda konkret seperti kerikil atau kancing, terus menggunakan garis bilangan, menggunakan penjumlahan bersusun. Fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil 20 menit. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan kritis, guru memberikan penguatan dan klarifikasi konsep. Fase kelima itu adalah analisis dan evaluasi 10 menit. Siswa mengevaluasi jawaban kelompok sendiri dan kelompok lain, kemudian menuliskan refleksi singkat apa yang dipelajari hari ini, dan yang ketiga menarik kesimpulan bersama-sama guru. Kegiatan penutup 10 menit, siswa menyimpulkan materi. Penjumlahan bilangan cacah dapat kita temukan dalam permainan budaya Betawi. Kemudian guru memberikan ice breaking bertema ondel-ondel. Siswa mengisi refleksi singkat berupa emotion gitu. Kemudian guru menyampaikan review pertemuan kedua, pengulangan melalui lompat tali. Kemudian ini pertemuan kedua. Yang pertama itu pendahuluan 10 menit.
eh, topiknya pengurangan melalui lompat tali dan evaluasi. Kemudian reviewnya penjumlahan pertemuan satu melalui kuis cepat, kemudian guru memperkenalkan permainan lompat tali Betawi sebagai konteks pengurangan. Persepsinya jika kamu punya 50 lompatan, sudah melompat 23 kali, tersisa berapa? Seperti itu. Kemudian ini bahan ajar, budaya dan operasi hitung. Di sini permainan budaya Betawi Jakarta, ada gangsing, benteng-bentengan, lompat tali Betawi, kemudian ondel-ondel sebagai ikon budaya Betawi. Kemudian ini materi operasi hitung dan penjumlahan, hmm, dan ini LKPD. Yang pertama itu permainan gangsing dan benteng Betawi. Di sini tujuannya adalah menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan menggunakan konteks permainan budaya Betawi Jakarta. Jadi di sini ada tabel pemain kemudian ronde satu dan ronde 2. Budi 23 dan ronde kedua 19 berapa totalnya. Jadi kemudian menjawab pertanyaan siapa yang gangsingnya berputar paling lama secara total, kemudian berapa selisihnya. Kemudian soal yang kedua, dalam permainan benteng-bentengan, tim merah mempunyai 12 pemain dan tim biru mempunyai 9 pemain. Setelah babak pertama 5 pemain tim merah tertangkap, di babak kedua tim merah mendapatkan tambahan 3 pemain cadangan. Berapa pemain tim merah sekarang? Ini LKPD yang pertama. Kemudian LKPD kedua, operasi hitung budaya Jakarta ini berupa soal cerita. Rania bermain lompat tali, kemudian ia berhasil melompat 47 kali di babak pertama, kemudian 36 kali di babak kedua. Namun di babak ketiga ia gagal 15 kali dari total lompatannya, berapa total lompatan sukses Rania. Seperti itu. Ini soal evaluasi hotnya berupa pilihan ganda. Di sini juga berbasis budaya Betawi. Kemudian di sini ada instrumen penilaiannya, kemudian lembar penilaian sikap, observasi, kemudian pengetahuan, dan ini lembar kelompok atau individu. Nah, ini asesmen formatif, sumatif dalam bentuk instrumen asesmen lengkap seperti ini. Ini rubrik penilaiannya, kemudian ini ada rekapnya akhir dan predikatnya. Seperti itu, demikian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Indri. Menarik sekali. Ada yang mau memberikan komentarnya, Bapak Ibu? Nah, tadi yang dibuat Bu Indri ini salah satu contoh. Jadi tadi ada beberapa budaya Betawi ya. Apa namanya? Kalau dari di LKPD-nya tadi memang apa namanya? Menarik ya. Cuma memang kalau saya gini, kalau beda tujuan pembelajarannya mungkin di konteksnya bisa satu-satu. Jadi tadi kan konteksnya campur ya Bu Indri ya. Bukan tidak boleh, itu boleh. Cuma saat konteksnya misalnya tadi lagi membahas dengan lompat tali. Nah, kemudian itu satu kegiatan. Nanti di kegiatan lain barangkali kegiatan yang pakai gasing atau apa. Seperti itu Bu Indri. Saya rasa itu akan lebih apa namanya akan lebih tertata begitu. Jadi pas bahasanya kegiatannya itu pakai lompat tali. Kan kalau satu kegiatan apa namanya satu kegiatan satu tujuan gitu untuk di pembelajaran saat itu menggunakan apa lompat tali maka mengenalkannya kan ini lompat tali bla 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 bla. Nah sehingga dalam satu misalnya dalam satu pertemuan satu tujuan itu yang dibahas adalah menggunakan lompat tali. Nah kemudian selanjutnya setelah itu dengan yang lain begitu sehingga tidak campur-campur kalau tadi yang di Bu Indri campur-campur. Tapi untuk idenya saya apresiasi tadi keren ya Bu Indri ya. Kemudian itu salah satu kan kemarin posisi ini ya pemanfaatan budaya itu bisa belajar tentang budaya, belajar dengan budaya dan belajar melalui budaya. Jadi ini salah satu pemanfaatan budaya ini semacam untuk
media dalam pembelajaran. Nah, kemudian memang kadang agak susahnya itu adalah memanfaatkannya itu sesuai konteks aslinya. Nah, tapi nggak apa-apa itu suatu bentuk repurposing itu masih diperkenankan ya. Boleh dan itu memperkaya hasanah juga. Yang nggak boleh itu adalah saat itu adalah bukan budayanya tapi kita apa namanya kita buat kita yang bias budaya itu yang nggak boleh. Tapi kalau tadi sepertinya nggak bias budaya tadi dari sisi budaya nggak salah ya nggak ada kesalahan begitu. Begitu Bu Indri, barangkali kalau masukan dari saya tadi bisa kalau dalam satu kegiatan itu bisa satu konteks sehingga nanti siswa saat menerimanya terasa lebih enak gitu. Jadi nggak campur ke sana sini. Terima kasih untuk masukannya, nanti saya akan revisi. Terima kasih Oke, Bu Niken. ya sama-sama Bu Indri. Oke, baik. Tadi Bu Indri pakai budaya Betawi. Oke, baik. Untuk selanjutnya yang akan mencoba mempresentasikan, Saya Ya, Bu penikan, Niken. tapi ini untuk share screen-nya dibantu Bu Indri karena laptopnya masih belum bisa share oh, screen ini. oke, File baik. saya Ya, silahkan Bu Rulis. baik langsung saja nggih Bu, tentang Ya, modul ajar silakan. IPA, penangkapan alam dan dampak perilaku manusia kelas SD kelas 3. Untuk mata pelajaran IPA, IPAS kelas 3 topik A, alam dan perilaku manusia, kenampakan dan dampak semester 2. Pendekatan menggunakan student center dan model pembelajaran PBL. Metode pembelajaran diskusi, ekspositori, observasi, simulasi, dan penugasan. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan kenampakan alam di lingkungan sekitarnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, gunung, sungai, danau, laut, serta mampu menganalisis dampak perilaku manusia terhadap kelestarian alam, baik dampak yang merusak maupun yang melestarikan. Peserta didik juga mulai menyadari tanggung jawab untuk menjaga lingkungan alam sekitarnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan ciri-ciri berbagai kenampakan alam. Peserta didik mampu mendeskripsikan bagaimana kenampakan alam mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari, misal mata pencarian, tempat tinggal, dan cara hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan kenampakan alam agar bermanfaat bagi kehidupan. Keterampilan yang dilatih, pertama, membaca, memahami isi teks bacaan, melakukan observasi, mengenali atau membedakan berbagai jenis kenampakan alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengidentifikasi, menemukan ciri-ciri kenampakan alam dan mengenali perilaku manusia yang merusak atau melestarikan alam. Yang keempat, memecahkan masalah atau mencari gagasan dan cara nyata untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Kelima, menganalisis, menghubungkan sebab akibat antara kejadian manusia dengan perubahan alam yang terjadi pada alam. Menggambar. Yang keenam, menggambar menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk gambar. Ketujuh, daya abstraksi, menuangkan apa yang dilihat dalam bentuk tulisan. Delapan, berpikir kritis, menilai dampak positif dan negatif dari tindakan manusia terhadap alam. Bernalar kritis dan kreatif, penjabaran 8 dimensi pembelajaran mendalam. Untuk bernalar kritis, membedakan fakta, menganalisis informasi, mengambil keputusan yang tepat. Kreatif, memunculkan ide baru, beragam, dan unik dalam memandang sesuatu. Deskripsi umumnya, peserta didik akan diajak mengenali ciri fisik, letak, serta manfaat masing-masing kenampakan alam bagi kehidupan manusia. Materi ini juga mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dan alam, bagaimana kenampakan alam pengaruhi kegiatan dan cara hidup masyarakat, serta dampak positif manusia, melestarikan atau merusak. Untuk pemahaman bermakna, dengan memahami materi ini, peserta didik dapat menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab bersama dimulai dari tindakan kecil di lingkungan terdekat karena dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan pemantiknya, satu, mengapa udara gunung terasa sejuk namun di pantai panas? Dua, siapa yang membuat sungai berubah? Apa akibatnya bagi kita? Tiga, apa cara yang kita lakukan agar alam sekitar bersih dan indah? Yang keempat, bagaimana cara mengajak orang lain untuk menjaga kelestarian alam? Lima, mengapa menjaga alam itu tanggung jawab kita semua? Sarana dan prasarana yang digunakan, satu, laptop atau IFP, wifi, buku paket, IPA kelas 3, kartu gambar alam, dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Dua, media visual, gambar gunung, dataran rendah, sungai, dan laut. Tiga, lembar kerja peserta didik,
kartu gambar, kondisi lingkungan kotor dan rusak, alat tulis, kertas, karton, lem, gunting, krayon, video pendek tentang alam yang indah, serta dampak kerusakannya, lingkungan sekitar sekolah atau rumah sebagai sumber belajar utama, halaman sekolah dan pekarangan, papan tulis, penghapus, tempat sampah untuk pembiasaan, indikator ketercapaian pembelajaran. Satu, peserta didik mampu menjelaskan hubungan sederhana antara penampakan alam dengan kegiatan kehidupan manusia di sekitar. Peserta didik mampu memberikan contoh perilaku manusia yang merusak dan melestarikan. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah kerusakan lingkungan yang ada di gambar atau lingkungan sekitar secara tepat. Kegiatan pembelajaran pertemuan 1, kegiatan awal, mengucapkan salam, memimpin doa sebelum belajar, memeriksa kehadiran peserta didik, guru. Peserta didik melakukan apresiasi melalui kegiatan tanya jawab tentang berbagai jenis penampakan alam. Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik dari guru. Peserta didik mengingat kembali kesempatan kelas yang telah dibuat. Peserta didik mengajarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan guru. Kegiatan inti dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 anak, berkumpul dengan kelompoknya, guru membagikan lembar kerja siswa. Peserta didik mengamati diskusi tentang penunjuk pada lembar kerja. Peserta didik keluar kelas mengamati halaman atau lingkungan sekitar sekolah. Peserta didik mencatat hasil pengamatan. Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dengan kelompok masing-masing. Peserta didik menyusun laporan hasil pengamatan, mempresentasikan laporan pengamatan, guru membagikan LKM 1 pada tiap kelompok. Peserta didik menanam pohon untuk kerindangan, peserta bakti membersihkan halaman dan lingkungan sekitar sekolah. Guru motivasi peserta didik agar aktif dalam kegiatan pelestarian sekolah. Arahkan peserta didik untuk diskusi kelompok dengan pertanyaan pada buku siswa. Apa yang terlihat di lingkungan sekitar sekolahmu? Cobalah untuk melakukan kebersihan. Apa yang kalian lakukan? Bagaimana yang kita amati pada kegiatan ini? Apa manfaat dari kebersihan lingkungan sekitar sekolah? Pandu kegiatan diskusi sesuai pertanyaan. Ketika peserta didik berkegiatan kelompok, guru membimbing peserta didik yang membutuhkan dengan instruksi tambahan serta memantau aktivitas belajar peserta didik. Guru memberi kesempatan pada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan dan diskusi. Guru memberikan penghargaan dan motivasi pada semua peserta didik. Kegiatan penutup, peserta didik merefleksikan kegiatan pembelajaran. Guru memberi kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya. Guru melakukan penilaian hasil belajar. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran hari ini. Guru memberikan penguatan dan penekanan pada materi pembelajaran. Peserta didik mendengarkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Peserta didik salah satu memimpin doa setelah belajar. Pertemuan 2, peserta didik mengucapkan salam seperti pada pertemuan 1 dan kegiatan inti, juga persiapan sebelum kegiatan menyiapkan kartu gambar gunung, laut, dataran rendah. Ada di lampiran 1.2. Sebagai informasi, ini lingkungan sekitar sekolah juga memungkinkan tempelkan di bagian kartu gambar alam yang sesuai dengan kartunya. Kegiatan tertutup masih sama untuk lembar refleksi guru dan refleksi peserta didik. Di scroll ke bawah itu Bu Indri. Ada pertanyaan dari refleksi guru, apakah semua peserta didik memahami informasi tentang petunjuk yang diberikan? Nanti ada hasil refleksinya. Tantangan apa yang dihadapi oleh guru pada kegiatan ini? Apakah seluruh peserta didik antusias mengikuti kegiatan ini? Hal apa yang perlu diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya? Apa yang menjadi catatan keberhasilan kegiatan hari ini? Refleksinya, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Tantangan apa yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Petunjuk yang diberikan mudah dimengerti. Apakah petunjuk yang diberikan mudah dimengerti? Apa pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan hari ini? Dan apa yang menjadi catatan keberhasilan hari ini? Tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran hari ini? Pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Sementara remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau guru. Topik A, berikut manfaat pelestarian alam atau lingkungan secara umum. Menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah terjadinya bencana alam, menjaga ketersediaan sumber daya alam, kesehatan dan kenyamanan hidup, menjaga keberagaman makhluk hidup. Pelestarian alam merupakan upaya menjaga pelestarian kehidupan di bumi yang berfungsi, menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah bencana dan ketersediaan sumber daya alam, menciptakan lingkungan yang sehat nyaman, serta melindungi keberagaman makhluk hidup. Oleh karena itu, pelestarian alam harus dijaga, tanggung jawab bersama dinikmati oleh generasi sekarang maupun mendatang. Alam tumbuh dari pemikiran bahwa harus dijaga keseimbangannya, bukan hanya diambil manfaatnya.
tokoh Indonesia itu Mbah Sudiman dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ia dikenal karena berjuang sendirian menghijaukan lereng Gunung Lawu sejak tahun 1900-an, nanam ribuan pohon menjaga sumber daya alam air, mencegah bencana. Yang kedua, Profesor Dr. Sujarwo, tokoh ilmuwan Indonesia, meletakkan dasar kebijakan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup Indonesia. Pemikirannya menjadi acuan utama penyusunan peraturan hukum di lingkungan negara kita. Yang ketiga ada Aldo Leopold 1887 sampai 1948, Bapak Etika Lingkungan dan Ilmu Pengelolaan Satwa Liar, yang merumuskan prinsip bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasaannya. Karyanya menjadi panduan ilmiah utama dalam menjaga keseimbangan ekosistem hingga kini. John Muir 1838 sampai 1914 dikenal sebagai Bapak Taman Nasional, berjuang agar wilayah alam indah dilindungi secara hukum dan dijadikan kawasan pelestari. Henry David Thoreau 1817 sampai 1862 dianggap sebagai pelopor pemikiran pelestarian modern. Melalui bukunya Walden, ia mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam dan mengajarkan manusia akan nilai keindahan serta fungsi yang bukan hanya sebagai eksploitasi. Pelestarian alam dan lingkungannya, gunung yaitu bagian permukaan. Di sini ada gunung, dataran rendah di pantai utara Jawa yang ketinggiannya rendah antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sungai yaitu aliran air yang besar dan memanjang, mengalir seperti Sungai Musi, Membrano, Bengawan Solo, Kapuas, dan lain sebagainya. Laut, kumpulan air yang asin sangat luas dan besar. Ada Laut Flores, Banda Laut, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Kemudian ada hutan, kawasan dataran luas yang tertutup rapat oleh pepohonan semak belukar, seperti hutan lindung, mangrove, tropis, dan sebagainya. Untuk LKM 1 kelas 3 semester 2. Sekolahku sehat, prestasiku meningkat ada 1. Cuci tangan pakai sabun air bersih, jajan di sekolah atau kantin, timbang berat badan, ukur tinggi badan, lakukan aktivitas fisik dan mengikuti olahraga secara rutin, memelihara kesehatan gigi, rambut, tubuh, jauhi asap rokok, buang dan pilah sampah, bebaskan sekolah dari jentik nyamuk, buang air kecil dan besar di jamban. Lingkungan sekolah yang sehat menciptakan rasa nyaman dan semangat dalam proses belajar mengajar. Untuk LKM 2 tentang tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis jenis profesi pekerjaan masyarakat berdasarkan bentang alamnya, berdasarkan ragam bentang alam berikut, seperti dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Untuk kartu-kartu bagian pelestarian alam ada terkait alam, misalnya kosakata, instruksi, adaptasi, keragaman hayati, konservasi, terancam punah atau erosi ekosistem, instruksi, adaptasi, keragaman hayati, dan ekosistem. Seperti itu untuk kartu bagian-bagian pelestarian alam. Untuk LKM 2, penghijauan dan kerja bakti, kegiatan siapkan bibit tanaman, carilah tempat yang teduh, guru menentukan lokasi penanaman halaman atau pinggir jalan, bisa memakai pot, proses penanaman menggali lubang, masukkan bibit, menimbun tanah, memasang penyangga menyiram, pemeliharaan tindak lanjut jadwal piket menyiram setiap pagi, membersihkan rumput sekitar tanaman dan memastikan tidak ada sampah di sekitar tanaman. Alat kerja bakti, sapu ijuk, sapu lidi pengki, sikat lantai, itu yang untuk membersihkan dalam jamban atau kamar mandi, ember air sabun, cair capung sampah, sarung-sarungan, garpu rumput. Bersihkan ruang kelas, menyapu halaman, bersihkan saluran air, memotong mencabut rumput liar di halaman sekolah, pisahkan sampah basah dan kering, buat ke tempat pembuangan air sekolah, sampah ditimbun menjadi pupuk kompos. Siswa wajib bekerja sama sambil membantu teman, saling membantu teman. Gunakan dengan hati-hati alat dengan hati-hati. Dilarang berlarian saat bekerja, segera lapor guru jika ada teman yang dapat terluka. Jangan buang sampah sembarangan saat kegiatan berlangsung. Untuk rubrik penilaiannya ada aspek persiapan alat, kerjasama, tanggung jawab, sikap rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan presentasi. Itu ada terdiri dari skor 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir, asesmen formatif, dan formatif kelas 3 semester genap. Aku dan lingkungan sekitarku. Itu seperti soal dan ada soal yang bergambar tentang apa fungsi denah rumah, apa yang denah rumah digunakan untuk apa, denah lingkungan tempat tinggal dan digunakan untuk apa, denah sekolah dan sebagainya, dan kenampakan alam. Kiranya ada itu Bu. Nanti ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan terima kasih untuk Bu Indri sudah membantu saya. Waktu saya kembalikan ke Bu Niken. Terima kasih. Oke, baik. Ada komentar, masukan dari rekan-rekannya? Nggak ada yang komentar. Cek.
Saya Bu, Oke, silahkan Bu Saya, Yustina. Bu. Lulis, mohon maaf. Mungkin untuk yang tata tulisnya itu tadi di bagian bawah itu kayak ada bayangannya gitu loh Bu, jadi nggak terbaca dengan jelas. Iya itu Bu, Iya ya Bu ya. Nah itu Bu, kurang jelas itu memang tulisannya. iya Bu, mungkin bisa diedit Bu. Saya agak Sama blur gitu. ini kelas 2 atau kelas 3 ya Bu? Itu kelas 3 Bu. Oke, kelas 3 kading KTP-nya apa Bu tadi Bu? Ini saya belajar ya Bu Justina, karena saya kan TK atau Bu. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, saya Ya, penasaran jadi aja Bu mau TP-nya. IPAS itu. Hmm. Oh iya Bu, keterkaitan dengan budayanya tadi di bagian apanya ya Bu? Kerja bakti lingkungan sekitar itu Bu, Oh gitu. pelestarian alam. Oh iya Bu, mungkin dari saya tulisan itu aja Bu. Nanti untuk materinya Uniken yang menambahkan. Ya, siap. Makasih Bu Terima kasih. Lulis. Terima kasih Bu Yus. Oke, terima kasih Bu Yustina. Ada lagi yang mau komentar? Oke, iya tadi memang saya mancing untuk ada yang komentar. Karena kebetulan kan mata kuliahnya pedagogi berbasis budaya ya. Terkait budayanya nggak nampak, Bu Rulis. Jadi budaya mana tadi barangkali ke gotong royong, cuma nggak nampak terkait gotong royongnya juga nggak ada tampilan ininya ya. Jadi memang apa namanya, kalau kemarin itu di mata kuliah budaya itu memang segala sesuatu yang ada di sekitar kita kebiasaan, tapi kemarin kita ini ya, kita samakan persepsi yang budaya yang akan dimasukkan itu adalah budaya yang sifatnya etnis begitu ya, seperti yang kalau tadi sebelumnya itu Bu Indri tadi itu pakai Betawi tadi ya Bu Indri ya tadi ada apa tadi, ada gasing apa tadi itu, ada beberapa hal di situ itu tadi. Nah, barangkali konteks apa yang dimasukkan itu kurang tampak Bu Rulis. Em, Modul ajar dan LKPD-nya kalau dibilang salah nggak salah, cuma nggak tepat kalau untuk mata kuliah ini. Kebetulan kan mata kuliahnya memang pedagogi berbasis budaya. Untuk mata teori-teorinya kemarin juga kita sampaikan terkait budaya, kemudian apa barangkali kalau mengkaji artikel-artikelnya kemarin juga ini ya ada tentang si Lanson Billing, Guide dan sebagainya itu barangkali kemarin bahasan kita kan terkait budaya ya. Jadi barangkali agak kurang dekat ke bahasan sepertinya Bu Rulis. Ya Bu, siap Bu. Ya, nanti coba dicari yang ini Bu Rulis itu yang dari Purworejo bukan? Ya Bu. Oh, banyak loh di Purworejo itu. Maksudnya terkait apa budaya yang bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Nah, kemarin kalau kita bahas kan ada wujud budaya, unsur budaya itu kan ada 7 ya kemarin ya. Kalau orang seringnya itu kadang lewat kesenian, nah seringnya di sana lewat dongeng, lewat, nah itu bisa bisa ambil dari sana, Bu Rulis. Ya, bisa. Misalnya tarian tradisional ya Bu. Dan Betul, makanan kalau tradisional. Purworejo itu apa? Dolala atau apa ya? Bukan ya? Agak lupa. Dulala. Bener ya, Bu Rulis ya? Ya, Eh, eh, dulala mis- Bu. nah, misalnya dengan itu Bu, kalau misalnya mempelajari tentang budaya, nah berarti tentang tariannya. Tapi kalau budaya tadi sebagai kayak jalan untuk pembelajaran, misalnya mau pembelajaran matematika terkait bangun ruang, bangun datar, atau apa, atau mungkin ke IPA
atau mungkin ke bahasa Indonesia bisa dimasukkan sebagai bahan bacaan dan sebagainya. Begitu Bu Rulis. Ya, Bu. Oke, tetap semangat ya Bu Rulis ya. Oke, ada lagi. Loh, ini ada yang baru datang. Ya Tadi maaf Bu. presensinya udah terlanjur tak isi tadi, Bu Anissa. Iya Bu, tadi ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal hari ini lembur Oke, soalnya. karena kebetulan kan kemarin nggak datang gitu kan. Jadi tadi Iya, udah tak. saya dua hari itu dua pertemuan itu saya masuk rumah sakit Bu soalnya. Ya nggak ada pemberitahuan. Jadi pas kemarin tak tulisnya alfa bukan Ya izin. nggak apa-apa Bu, soalnya apa juga nggak konfirmasi teman-teman soalnya saya posisinya benar-benar nggak bisa bangun kayak gitu di rumah sakit, saya nggak bisa bangun, nggak bisa pegang HP gitu Bu. Oke. Nggak ada masalah Bu ya. Ya nanti saya coba WA Pak Agung, siapa tahu bisa dikembalikan ke draft. Tapi tadi udah terlanjur tak submit alfa gitu tadi. Iya nah. Tadi saya udah pesen titip tadi chat, saya terlambat gitu, tapi belum dikonfirmasi. Mungkin teman-teman nggak lihat gitu. Nggak apa-apa Bu. Oke, ada lagi yang mau presentasi barangkali? Saya tapi masih mentah Saya, itu apa Bu? Saya belum Siapa presentasi tadi? kemarin juga. Iya. saya dulu boleh tidak, Bu? Oh, boleh. Boleh Silakan Bu silakan. Gina. Ya, maaf ya Bu Anissa ya. Siap. Sebentar Ibu. Sudah terlihat Ibu? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul ajar ya Bu. Ini template-nya dari sekolah saya. Jadi saya mengikuti template di sekolah. Kebetulan saya di kelas 5, saya mata pelajaran IPAS, bab 5, daerahku yang bersejarah. Ini yang edisi revisi Ibu, karena kan IPAS ada 2. Ini yang edisi revisinya, karena ada beberapa sekolah yang masih menggunakan edisi yang lama. Jadi edisi yang baru beberapa sekolah di kota Jogja. Sekolah saya sudah yang edisi terbaru. Kompetensi awalnya, peserta didik menyebutkan contoh peninggalan sejarah dan warisan budaya di daerahnya, serta menjelaskan pentingnya menjaga dan melestarikannya. Ini ada dimensi profil kelulusannya, ada 6. Lalu sarana dan prasarananya, ada buku, video, sudah ada link saya tancap di sini, LKPD, lem, ada laptop, LCD, gambar, dan foto tema bersejarah. Targetnya peserta didik 27 murid, dan di kelas saya 27 murid, menggunakan model PBL, metode diskusi, tanya jawab, observasi, dan presentasi. Pendekatannya berbasis budaya. Ini CP-nya masih fase C, belum saya kerucut lagi, nanti saya kerucutin lagi. Lalu TP-nya adalah melalui pengamatan gambar peninggalan sejarah, daerah peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 peninggalan sejarah beserta fungsi dan maknanya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan analisis LKPD, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara peninggalan sejarah dan budaya masyarakat saat ini dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan pemecahan masalah, peserta didik mampu merancang minimal 2 strategi pelestarian sejarah daerah yang kreatif dan konseptual. Yang keempat, melalui presentasi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan hasil diskusi tentang sejarah daerah secara runtut, jelas, dan santun. Ini ATP-nya ada 4, mengidentifikasi peninggalan sejarah daerah, menjelaskan hubungan, menganalisis pentingnya pelestarian warisan sejarah, dan terakhir merancang dan mempresentasikan solusi pelestarian sejarah daerah. Pemahaman bermaknanya, peserta didik memahami bahwa peninggalan sejarah dan warisan budaya merupakan identitas daerah yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat sehingga perlu dijaga, dilestarikan, dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya. Pertanyaan pematiknya ada 3. Apa saja peninggalan sejarah dan warisan budaya yang terdapat di daerah kita?
bagaimana peninggalan sejarah dapat mempengaruhi kehidupan dan budaya masyarakat saat ini, dan apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan warisan sejarah serta budaya daerah. Ini kegiatan awal seperti biasa, salam, menanyakan kabar, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, presensi, lalu menanyakan kesiapan belajar menggunakan tepuk semangat, melakukan persepsi mengaitkan materi sebelumnya, itu tentang cerita masa lalu di daerahku, dan materinya perkembangan sejarah dan perubahan daerah, menyampaikan tujuannya yang akan dicapai dan memberikan motivasi. Lalu fase yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah pertanyaan tematik, siapa yang pernah mengunjungi tempat bersejarah, misalkan ada monumen dan lain sebagainya, bagaimana cara melestarikan dan memperkenalkan sejarah daerah kepada masyarakat. Lalu guru menyajikan materi melalui video, dan ada PowerPoint PPT, tapi belum saya buat Bu PPT-nya, nanti menyusul. Lalu yang ketiga, peserta didik menyimak isi videonya. Lalu yang keempat, guru memberikan pertanyaan tematik, mengapa generasi muda saat ini banyak yang tidak mengenal sejarah daerahnya sendiri, apa dampaknya bagi identitas budaya kita. Lalu peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki, lalu guru menghubungkan materi dengan tokoh atau tempat bersejarah yang dikenal peserta didik di daerah setempat. Lalu fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi ke beberapa kelompok, lalu dibagikan LKPD, dijelaskan cara mengerjakannya LKPD, petunjuknya, lalu peserta didik membaca dan memahami LKPD yang diberikan oleh guru, serta bertanya bagi LKPD yang belum dipahami. Lalu fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi di sini peserta didik mengamati gambar atau foto peninggalan sejarah yang terdapat pada LKPD. Lalu peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi peninggalan sejarah dan melengkapi tabel LKPD. Guru membimbing, lalu menjawab pertanyaan di LKPD secara kelompok, lalu mengaitkan peninggalan sejarah yang dipelajari dengan cerita atau tradisi yang mereka ketahui dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Lalu kelompok yang sudah selesai memeriksa kembali hasil pekerjaannya sebelum dipresentasikan. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Peserta didik menyiapkan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan. Sebelum presentasi, guru mengajak peserta didik melakukan ice breaking singkat. Lalu peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik menggunakan istilah atau nama tempat bersejarah daerah sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya lokal. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, atau saran. Lalu guru memberikan apresiasi terhadap usaha dan partisipasi seluruh kelompok. Lalu yang fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, memberikan reward kepada peserta didik. Sekarang murid ya Bu ya, kepada murid berupa tepuk wow atas karya yang sudah ditampilkan atau presentasi yang sudah ditampilkan. Guru memimpin refleksi terhadap seluruh hasil presentasi kelompok. Guru memberikan penguatan materi, guru memberikan asesmen evaluasi. Lalu yang penutup, seperti biasanya, kesimpulan, lalu nanti ada refleksi, dan guru meminta salah satu peserta didik atau murid memimpin doa, lalu mengucapkan salam, dan ditutup. Ini asesmennya, asesmen diagnostiknya ada tes, formatifnya ada sikap, keterampilan, dan tes tertulis, pengayaan remedial, daftar pustakanya, lalu lampirannya di sini ada ini Bu, medianya, penugasan secara langsung, pembentukan kelompok, presentasi kelompok. Hanya saya deskripsikan aja sih Bu. Ini asesmen diagnostik non kognitif. Ini hasilnya. Ini komponen dan deskripsinya. Nah, ini belum selesai, Bu. Ini LKPD-nya, Bu. Jadi nanti anak-anak menggunting sama lem. Ada gambar-gambar rumah adat, ada alat tradisional, tarian tradisional,
ada warisan benda dan tak benda. Evaluasinya juga belum, Ibu, mohon maaf. Yang sudah sepertinya bahan ajarnya. Nah, ini bahan ajarnya. Apa itu warisan budaya? Nanti di sini dijelaskan warisan budaya itu apa. Contoh warisan budaya benda di Indonesia itu apa? Ada candi, keraton, senjata tradisional, dan lain sebagainya. Dan ada warisan budaya tak benda. Ada cerita rakyat dan bahasa daerah, seni pertunjukan, adat istiadat, makanan tradisional. Lalu apa itu akulturasi budaya sama pengertiannya, dan masuk akulturasi, dan cara kita menjaga warisan budaya. Mungkin itu, Ibu, masih banyak kurangnya karena masih ada beberapa yang belum saya kerjakan ini. Mohon masukannya, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu Vina. Ini apa namanya? Ada yang mau memberikan masukan? Keren ya. Komentar saya hampir sama yang ke Bu Indri tadi itu ya. Eh, Iya, Ibu. udah Gimana? keren. Cuma tadi kan ini agak campur-campur gitu. Barangkali bisa dipisah-pisah, Bu. Tapi kalau memang susah ya nggak apa-apa sih. Tadi sepertinya jadi satu ini ya. Oh, ini tentang materi tentang budayanya kok ya. Materi tentang budaya ya. Iya, Ibu. Oh, oke, Budayanya. oke, oke, oke. Maaf, maaf. Ya, oke. Oke, baik, Bu Vina. Nggak masalah sih. Ini materi tentang budaya ya. Oke, ada yang mau memberikan masukan tambahan? IPAS ya ini materinya ya. Iya, Bu. IPAS bab 5 yang edisi revisi. Karena kalau yang bukan edisi revisi bukan tentang ini, Bu. Tentang bagaimana kita, kenapa makan dan minum. Butuh makan dan Oke, minum. oke, baik. Maaf ya, Bu, Oke. banyak kurangnya. Ada yang belum selesai juga. PowerPoint-nya Iya, belum dibuat. ya masih ada waktu untuk menyelesaikan Bu Vina. Baik, Ibu. Ada lagi barangkali masukan dari temannya? Oke, baik. Selamat melanjutkan tugasnya kalau gitu Bu Vina. Baik, Ibu. Saya stop share dulu. Ya, oke. Ya, terima kasih, Ibu, atas masukannya. Ya, sama-sama Bu Vina. Berarti kurang Bu Anissa. Iya, Bu, tapi masih banyak kurangnya juga punya saya. Silahkan Bu Anissa. Iya, ya, Bu, sebentar. Ya, saya menggunakan modul ajar satuan pendidikan. Sebenarnya bukan SDN saya. Ini lebih ke homeschooling, Bu. Gegap Gempita Inklusi. Jadi kami mengajarkan untuk teman-teman yang autisme dan benar-benar tidak masuk di sekolah negeri seperti itu. Bisa dilihat ya, Bu ya? Ya, Oke. bisa Bu Anissa. Ya. Macet ini. Jadi modul ini lebih ke integrasinya SBDP, Bahasa Indonesia, dan IPS. Jadi untuk akomodasi untuk anak berkebutuhan khusus, media sumber belajarnya saya lebih ke audio. Jadi jarang menggunakan modul yang seperti teman-teman, dan LKPD-nya terstruktur dengan bahasa yang ramah. Seperti itu. Nah, kompetensi intinya kami adalah menerima dan menjalankan
gaya ajaran agama yang dianut dan nilai-nilai luhur budaya bangsa, lalu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan lain sebagainya. Terus memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanyakan, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatan, serta benda-benda lain. Tunggu, ini macet-macet ini. Ya. Terus menyajikan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural metakognitif dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Jadi kami biasanya lebih menggunakan bahasa-bahasa untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bukan anak pada normal lainnya. Untuk SPDP, yang ini adalah memahami gerak tari Nusantara daerah setempat, Jawa Timur, daerah lain Indonesia juga. Lalu teman-teman juga memperagakan gerakan tari Nusantara yang ada di Jawa Timur. Lalu untuk bahasa Indonesianya kami mengaji informasi teks deskripsi tentang objek budaya tarian daerah, menyajikan teks deskripsi tentang tarian daerah secara tertulis dan struktur yang buntut, tapi biasanya lebih ke gurunya nanti. Teman-teman autisme hanya menjelaskannya saja. Lalu IPS untuk terintegrasi mengidentifikasi keragaman budaya Indonesia sebagai identitas bangsa, menceritakan hasil identifikasi tentang keragaman budaya. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi 5 tarian daerah Nusantara beserta asalnya, memahami ciri khas gerak, busana, properti tari daerah, menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam setiap tarian, lalu menjodohkan gambar tarian dan nama asal daerah. Karena teman-teman tidak bisa menggunakan tulisan, kami langsung membuat gambaran tarian. Lalu mempraktekkan gerakan dasar tarian daerah Jawa Timur, tari remo, tari gandrung. Terus yang keenam, menuliskan teks deskripsi tentang salah satu tarian daerah dengan struktur yang buntut, jadi menjelaskan. Oke, untuk materi pembelajarannya, pengertian tarian daerah dan fungsinya dalam masyarakat, contohnya kita menggunakan tari remo Jawa Timur, yaitu tari sambut, tari pendet Bali, tari persembahan, tari saman Aceh, tari khas dengan tepuk tangan, tari jaipong Jawa Barat, tari pergaulan, tari kecak Bali, tari dengan suara cak. Jadi ciri khas tari, gerakannya, busana, properti, dan iringan musik. Lalu nilai budaya dalam tarian kebersamaan dan rasa syukur persaudaraan, dan gerakan daerah, dasar tari daerah. Kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, kami mengenalkan tarian daerah Nusantara, yaitu menyiapkan peserta didik, psikis dan fisik, berdoa, salam, dan lain sebagainya. Lalu kita memberikan motivasi dengan pertanyaan bahwa anak-anak siapa di sini yang suka menari, seperti itu. Dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa sih perbedaan dari tari Bali dan tari Jawa. Lalu menjelaskan berapa tujuan mengenal 5 tarian daerah Nusantara. Yang keintinya kami akan menyajikan beberapa video 5 tarian daerah, yaitu remo, pendet, saman, jaipong, yang nanti kita tampilkan di melalui LCD. Terus peserta didik dengan bantuan guru bertanya tentang tarian apa yang dilihat. Lalu ketiga adalah mengumpulkan informasi, mendengarkan, menjelaskan terkait ciri khas busana properti atau nilai budaya setiap tarian. Terus lalu ketika peserta didik juga mengamati sebuah gambar boneka kostum tari yang kami sediakan. Lalu setelah itu peserta didik mengerjakan LKPD bagian A untuk menjodohkan nama atau asal tarian. Bagian B mengisi tabel identifikasi tarian, mengkomunikasikan beberapa peserta didik menyebutkan nama tarian dan asal daerahnya berdasarkan gambar yang ditunjuk guru. Jadi LKPD ini fungsinya untuk memahami anak-anak bagaimana nama dan asal tarian tersebut. Yang terakhir adalah menyimpulkan beberapa rangkaian aktivitas pembelajaran dan manfaatnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, memberikan tugas individu mencari informasi satu tarian ke daerah provinsi lainnya, dan menginformasikan rencana kegiatan belajar. Lalu untuk pertemuan kedua,
kami lebih mempraktekkan dan mendeskripsikan daerah tersebut. Jadi kegiatan pertama menyiapkan peserta didik, memberikan sebuah motivasi siapa yang masih ingat tari remok, terus mengajukan beberapa pertanyaan tentang nilai budaya dalam tarian dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya di 50 menit, guru meminta peserta didik untuk mengamati kembali video gerak dasar tari remo Jawa Timur atau tari gandrung Banyuwangi. Peserta didik juga bersama-sama menirukan gerakan dasar yang dicontohkan guru dan gerak guruji sembahan lumaksana. Setelah itu secara berkelompok berarti gerakan tarian selama 15 menit, mengasosiasi peserta didik untuk mengisi LKPD bagian C, yaitu nilai budaya tarian, dan bagian D menulis tentang teks deskripsi. Kalau tidak bisa menjelaskan secara teks deskripsi, biasanya mereka akan menjelaskan secara lisan. Yang 5 adalah mengkomunikasikan perwakilan kelompok maju ke depan untuk menggerakkan gerakan tari dan membacakan teks deskripsi. Lalu yang 6, guru membimbing peserta mengalami kesulitan termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau SD inklusif. Kegiatan penutup adalah menyimpulkan seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran, memberikan umpan balik, melakukan kegiatan tindak lanjut yaitu menggambar properti tari favorit di rumah, menginformasikan rencana kegiatan belajar untuk pertemuan berikutnya. Ini media alat bahan yang sumber belajar berbasis inklusi. Kami menggunakan papan tulis video penghapus, LCD untuk proyektor, video 5 tarian daerah, gambaran tarian daerah dalam ukuran besar untuk anak hambatan penglihatan, untuk kostum selendang properti tari dan musik pengiring tari, gamelan atau audio. Bahan yang kami lakukan ada LKPD dengan ukuran huruf besar dan spasi longgar, lembar bergambar untuk menjodohkan. Sumber belajar kami di buku SPDB kelas 5 Kurikulum Merdeka dengan bab tarian Nusantara, buku bahasa Indonesia kelas 5 SD tentang teks deskripsi dan video tari daerah Nusantara dari Kanal Budaya Indonesia, terus dia lingkungan sekitar dan sanggar tari setempat, dan modul ajar guru yang disusun kami berdasarkan sekolah, narasumber guru seni budaya atau tokoh masyarakat. Asesmen penilaiannya kami menggunakan pengetahuan KD 3.1 dan 3.3 tes tulis untuk menjodohkan atau isian singkat. Keterampilannya untuk kerja dan produk, praktek gerak tari dan teks deskripsi dengan rubik, sikap observasi, lembar observasi, percaya diri, kerjasama, dan cinta budaya. Untuk rubrik penilaian praktek gerak tari, kami nilai dengan angka 1 untuk perlu bimbingan, 2 untuk cukup, 3 untuk baik dan sangat baik. Kelancaran gerak, biasanya kesesuaian gerak, percaya diri, ekspresi wajah. Untuk rubrik penilaian teks deskripsi, kami ada kelengkapan informasi, nama, asal gerak, busana, lalu struktur kalimat, ejaan, dan tanda baca. Teknik penskorannya nilainya 1-4 dengan nilai akhir, skor yang diperoleh, dan skor maksimal dikali 100 seperti itu. Nah, untuk rencana LKPD-nya seperti ini, masih belum saya buat template Bu. Satuan pendidikannya ini ya petunjuk mengerjakan semua termasuk anak berkebutuhan khusus. Biasanya kami tulis nama kelompok, tempat yang disediakan, baca petunjuk, nanti dibantu guru pendamping. Lalu ini menjodohkan nama tarian asal seperti ini gambarannya untuk menjodohkannya. Saya belum buat template-nya secara resmi, mohon maaf Bu. Gitu. Lalu ini cara menjawab tulisan huruf dengan angka 1, dan karena anak berkebutuhan khusus kami gunakannya adalah angka per angka dan huruf. Untuk isian tabel identifikasi tari, nah, seperti ini asal daerah. Berdasarkan video, nanti mereka akan mengisi angka asal daerah, ciri khasnya, terus properti busana dan nilai budaya seperti itu. Lalu menjawab pertanyaan nilai budaya seperti ini, misalnya. Tapi nanti ketika ada yang anak autisme biasanya tidak bisa menulis,
guru akan memberikan pertanyaan, mereka yang menjawab, nanti guru yang menulis, nanti seperti itu dari 5 pertanyaan. Lalu menulis teks deskripsi tari 15 menit. Nah, seperti ini strukturnya, pembuka, nama tari, ciri-cirinya, dan melengkapi kalimat rumpang juga 5 menit, tari saman, dan lain sebagainya. Lalu ini refleksi diri untuk semua peserta didik termasuk ABK kayak gitu. Jadi ada sudah yang menyebutkan 5 tarian, terus ada yang sudah menunjukkan, dan karena tarian itu memiliki ciri khasnya. Ini untuk praktek gerak dasarnya dilakukan di depan guru. Nah, ini rubriknya. Gerakan geruji, gerakan sembahan, gerakan lumak sana berjalan, macam-macam. Nah, ini kunci jawabannya. Oke, dari saya seperti itu, Bu. Mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih. Mungkin ada masukan untuk perbaikan lebihnya. Ya, ada masukan barangkali dari rekan-rekan. Banyak, Bu, masukannya. Kalau banyak nggak apa-apa, Bu. Nanti saya edit. Ya, silakan Mas Panji. Izin ya Bu bisa. Mungkin untuk sekarang itu karena sudah memakai kurikulum Merdeka, jadi sudah tidak pakai KIKD dan jadi sekarang udah pakai izin pembelajaran gitu loh Bu, bukan di kompetensi gitu. Mungkin nanti bisa disesuaikan ke kurikulum sekarang sih Bu. Permisi Mas Panji, mohon diulangi lagi. Soalnya putus-putus. Ya, tadi masukan dari Mas Panji terkait kurikulumnya Bu Anissa. Jadi tadi kurikulum Ibu masih menggunakan KIKD itu, kalau KIKD itu di kurikulumnya pakai KTSP. Kalau kurikulum Merdeka mestinya bukan KIKD, tapi nggak apa-apa, nanti diganti aja di bagian apa namanya, mestinya bukan KIKD, begitu. Kemudian oke, terima kasih sudah berusaha Bu Anissa, tapi memang kalau pakai bantuan generatif AI, tolong tetap diverifikasi nanti ya. Jadi memang saya persilahkan kalau Bapak Ibu mau pakai bantuan generatif AI, jadi entah mau pakai GPT, Copilot atau apa, tapi tetap untuk eksekusi akhir tetap di Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan apa namanya, silahkan diverifikasi. Contohnya tadi misalnya terkait kurikulumnya, oh ternyata harusnya TP, ATP, kok ternyata di sana tadi KIKD. Nah, nanti silahkan hal-hal semacam itu bisa diperbaiki. Kemudian tadi misalnya ada bahasa yang campur ya, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Silahkan diverifikasi dulu, diubah yang ini, jadi diperbaiki. Jadi tetap sebagai guru tetap harus apa namanya, jadi nggak tergantung ke robotnya. Silahkan kalau minta bantuan generatif AI untuk ngobrol dan sebagainya, tapi tetap diverifikasi begitu ya. Jadi Iya, Bu. nggak ini nggak mentah kayak gitu itu. Jadi bukan data mentah yang dimasukkan gitu. Termasuk tadi Iya. gambar-gambarnya. Memang kalau generatif AI yang digunakan tadi nggak mau mengenerate gambar. Jadi nanti tadi kan Iya. gambarnya masih gambar apa gitu. Silahkan dilengkapi dengan gambarnya Sudah sendiri. saya edit tadi, Bu. Cuman duplikasi apa namanya, pindah dari laptop ke sini lagi. Nah, laptop saya yang sudah saya edit itu mati ini tadi. Kayak gitu. Oke, tapi nanti silahkan Iya, ini ya, maksudnya. Iya, Bu. ini lagi. Kelihatan banget dari generatif AI-nya. Jadi nanti silahkan apa namanya diperbaiki lah untuk itu. Kata, kalimat dan sebagainya. Kalau untuk ide, oke lah bisa kita ngajak ngobrol gitu. Tapi tetap untuk hasil akhirnya tetap di Bapak Ibu ya. Jadi nggak nggak asal diambil aja begitu. Begitu Bapak Ibu, ada hal yang ingin disampaikan barangkali? Untuk setelah ini besok adalah minggu tenang. Jadi minggu tenang, setelah minggu tenang adalah UAS. Nanti untuk produk akhirnya saya
berikan Google Drive, jadi di soalnya itu nanti bentuknya Google Drive akan saya sampaikan juga di grup, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengupload hasil pekerjaannya di sana di Google Drive tersebut begitu. Kemudian untuk presensi nilai itu memang via Satria ya. Jadi saya nguploadnya kayak presensi dan sebagainya. Jadi tadi mungkin yang Bu Anissa saya sudah WA Pak Agung. Apakah bisa dikembalikan ke draft? Tapi kalau misalnya nggak bisa, jadi tadi terpaksa itu ya. Nanti kalau yang untuk yang pertemuan 16-nya, nanti kalau begitu mengumpul di draft itu otomatis terhitung sebagai masuk begitu. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan barangkali? Oke, kalau tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, karena ini barangkali pertemuan terakhir sebelum ujian, barangkali selama saya mengajar ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebenarnya kekurangan tentu ada dari saya. Kalau ada hal yang baik silahkan diambil begitu. Dan di akhir pertemuan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan barangkali sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Barangkali bukan di mata kuliah ini lagi. Mata kuliah ininya udah aja, jangan lagi gitu ya. Atau kalau ngambil lagi berarti kan ngulang, nggak usah ngulang. Sudah gitu ya. Oke, baik. Begitu dari saya cukup. Ada yang ingin disampaikan barangkali? Atau mau foto-foto? Enggak ya, kalau di kelas biasanya kalau enggak online gitu kita foto akhir sesi perkuliahan begitu. Kayak ini ada yang listrik mati juga tadi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dan sampai jumpa besok di ujian akhir. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu.